Yanuar Lingga, aku mahasiswa yang meneliti sejarah Hasan. Dan kebetulan, aku menemukan buku kuno misterius soal sejarah Hasan. Yanuar, kembalilah. Hah? Yanuar? Mulai hari ini, kau menantu keluarga Ludo. Namaku Yanuar Lingga. Aku lintas waktu, malah jadi menantu yang menumpang. Keluarga Ludo baru menyambut anggota baru. Tapi saat bulan purnama seluruh keluarga dibantai dan si menantu mati. Buku ini mengatakan 9 bulan kemudian saat pesta pernikahan keluarga Ludo, seluruh keluarga dan si menantu akan mati semua. Iya. Bersiaplah untuk mati. Jadi pemilik tubuh ini kabur dari pernikahan agar tidak mati. Kakak, sangat tidak adil menukar posisimu denganku. Ya Tuhan, awal yang sangat kacau. Kenapa kau malah kabur dari pernikahan? Apa jangan-jangan dia jatuh cinta dengan wajah tampanku? Dunia zaman dulu sangat bahaya. Hei! Datang dari mana pencuri kecil ini? Beraninya mengintip aku saat latihan pedang. Awas saja kucungkil matamu. Tunggu. Memangnya aku tidak boleh menikmati pemandangan di sini? Bersiaplah untuk mati. Ya. Aduh, tidak. Jangan, aku cuma lewat saja. Kirana, mending sekalian bunuh saja aku ingin kembali. Kirana, menantu itu sembunyi di Akademi Wayang. Akademi, jawaban buat kembali pasti ada di sana. Ayo, tangkap menantu itu. Kirana, ini Akademi Wayang. Di dalam Akademi Wayang, wanita dilarang masuk. Aku sudah siapkan identitas palsu untukmu. Di tubuh menantu itu ada potongan giok hitam. Dengan giok hitam itu, kau bisa temukan dia. Ingatlah itu. Matahari terbit di timur, menyinari jalur ungu. Matahari terbit di timur, menyinari jalur ungu. Patua itu sudah lama jadi tamu di negeri anggur. Patua itu sudah lama jadi tamu di negeri anggur. Apa maksudnya cuma bilang setengah-setengah? Kau cuma bilang aku akan mati, lalu aku harus buat apa? Cari gadis takdir itu, maka masalah akan selesai dengan sendirinya. Ulangi puisi tadi sekali lagi. Ulurkan tanganmu. Aduh. Fokus sedikit. Lanjutkan, duduk. Menantu ingusan, lihat bagaimana aku menangkap dan membawamu kembali. Aku pergi dulu. Kirana, hati-hati. Aku tahu. Apa ini? Kalau bukan karena menantu sialan itu, aku tidak akan menderita di tempat seperti ini. Sangat menyebalkan. Cuaca neraka macam apa ini? Aku hampir mati kepanasan. Biar ku tangkap menantu sialan itu, pasti akan kupotong dia jadi 1000 bagian. Aku hampir mati kepanasan. Kenapa panas sekali? Aduh. Kau siapa? Tunggu, kau siapa? Beraninya kau? Itu dia. Kenapa dia di sini? Kau kurang ajar. Siapa yang izinkan kau masuk tanpa mengetuk dulu? Keluar dari sini. Keluar. Lepas. Ini kamarku, apa salahnya aku masuk? Seluruh akademi ini berisi pria, mau apa kau?
Ah. Oh. Jangan-jangan apa kau punya rahasia yang tidak bisa diungkap? Kamu kosong apa itu? Baik, tunggu saja. Akan aku laporkan sekarang ke guru. Kau mau lapor ke guru? Ayo, aku ikut denganmu. Aduh, sakit. Ayo. Sakit, lepas. Laporkan aku. Lepas. Aduh, sakit, tidak. Aduh. Kau lumayan juga anak baru. Kau... Kau itu yang disebutkan guru, murid baru yang datang untuk seleksi, Niko Ludo? Kau itu yang disebutkan guru, senior Yanuar Lingga? Aku senior yang dihormati. Mulai sekarang aku akan makan dan tinggal denganmu sebagai senior Yanuar. Ayo, coba panggil aku senior. Kau mimpi di siang bolong ya? Sebentar. Makan dan tinggal bersama? Sikap apa itu bocah? Apa maksudmu? Aduh, apa yang kau lakukan? Aduh. Kau ini, apa tadi? Lepas, mau patah. Aku sungguh akan lapor sampai kau dikeluarkan. Aku belum temukan menantu itu. Aku tidak bisa biarkan bocah ini merusak rencanaku. Aku harus mengalah dulu. Maaf kakak senior, tadi agak kuat saat menahan tanganmu. Oke, baiklah, aku yang salah. Mohon senior yang baik hati ini memaafkanku. Sini, biar ku pasang lagi tulangmu. Jangan sentuh. Aduh. Bagaimana? Apa sudah baik kan? Sini, biar aku lihat. Jangan ke sini. Biarkan aku lihat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kenapa saatnya tidur lampunya masih menyala? Itu guru, bukan apa-apa, kami akan tidur sekarang. Sekarang apa yang mau kau lakukan? Aku tadi cuma menggodamu sebentar. Apa kau takut? Tadi terima kasih untuk itu. Senior, kau pernah dengar kalau akademi kita tiba-tiba menerima menantu yang kabur? Aduh, dia tidak mungkin dikirim ke keluarga Ludo untuk mencariku kan? Sial, aku lupa nama belakangnya Ludo. Tidak, sama sekali tidak. Tujuan utamaku datang untuk mencari menantu yang kabur dari adik perempuanku. Kalau aku menangkapnya, aku sungguh akan merobeknya sampai 10.000 bagian. Maaf soal ini. Kalau aku tidak bisa keluarkan kau dari akademi, begitu aku keluar aku yang mati. Serahkan tugas kalian. Tugasku? Kau keterlaluan ya, Noir. Yang belum mengumpulkan tugas siap-siap dihukum guru. Ayo cepat. Aku belum mengumpulkan. Ini tugasku. Kau anak baru kan? Lambat sekali. Iya, Noir. Aku... Hah? Tugasnya sudah dikumpulkan. Kau sudah?
Sudah. Aku ambil punyamu yang kosong lalu kuserahkan. Yang kosong? Hah? Buku pusakaku yang dikumpulkan. Celaka, buku pusakaku. Sungguh memalukan. Guru, lihat pertanyaan ini. Bisa tolong jawab ini? Ketemu. Aduh. Apa yang kau lakukan? Nih. Apa kau bantu mencari bukuku? Kau pikir aku sepertimu? Orang hina dan juga picik. Siapa yang hina? Kau yang hina. Siapa yang hina? Kau yang hina. Siapa yang hina? Kau yang hina. Kau hina. Kau hina. Kau Kau yang hina. Kau hina. Kau hina. Setiap tahun bunga tetap mekar, tapi setiap tahun manusia berubah. Keluar kau. Berani kau menukar tugasku? Kau tidur saja di luar dan renungkan. Tunggu, buka pintunya. Siapa yang bisa tidur di luar? Buka pintunya. Menyebalkan, berhenti teriak. Buka pintunya. Buka pintunya. Kalau aku ketuk lagi, habislah kau. Atur semua sesuai rencana kita. Baik. Pertunjukan seru akan segera dimulai. Semua ini karena Yanuar menghambatku mencari menantu itu. Si pembawa sial itu lari kemana? Tidak waras. Yanuar, kau lumayan juga ya. Bahkan bisa jadi murid resmi lewat jalur belakang. Kalau begitu kau diam saja di sana. Tolong aku. Aku sekarat. Ada seseorang yang akan dibunuh di akademi ini. Yanuar? Itu kau? Ini aku Junior Ludo. Oh, aku pikir kau sangat kuat. Ternyata kekunci dan tidak bisa keluar ya. Kau, ini ibarat harimau di dataran. Kalau begitu senior, kau lagi dipermainkan oleh anjing. Bagaimana kalau begini? Kau teriak 3 kali, senior Ludo mohon selamatkan aku. Aku akan membantumu. Bagaimana? Kau malah memanfaatkan kesulitanku. Sekarang hanya aku yang bisa membantumu. Lebih baik kau pikirkan lagi. Yanuar? Yanuar! Yanuar! Astaga! Ya! Apa yang kau lakukan? Apa urusanmu? So ikut campur? Oh, aku tahu. Kau yang menindas dia, kan? Apa urusanmu? Tidak ada yang lebih penting apa? Dendam antara aku dan dia belum selesai. Apa urusannya denganmu? Coba ulangi lagi.
Niko Ludo, kau berani memukulku? Tunggu saja kau, jangan pergi. Tunggu di sini. Baik, aku tunggu di sini. Orang sepertimu tiap ketemu bakal aku hajar. Dasar brengsek. Aduh, ada yang tidak beres. Yanuar, Gadis takdir datang menyelamatkanku. Yanuar. 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 Aku sempat takut terseret masalah keluarga Ludo, tapi dia menolongku tanpa ragu. Yanuar Lingga, kau keterlaluan. Bencana datang dari ucapan, takdir itu akan runtuh. Hah? Takdir? Gadis takdir itu ada kaitannya dengan keluarga Ludo. Apa yang kau lakukan? Kau mengagetkanku. Junior Ludo, kau pembawa keberuntunganku. Jangan-jangan otakmu sudah rusak. Lepaskan. Jujur saja. Junior Ludo, selain adikmu, apa ada wanita lain di keluargamu yang masih muda? Apa? Maksudku yang sejak lahir sudah muncul tanda-tanda aneh, takdir yang istimewa gitu. Di keluargaku, cuma adikku kerabat wanitaku. Tapi aku dengar putri keluarga Ludo itu manja dan keras kepala, sombong dan aku dan bahkan katanya jelek. Ya, Nur. Apa maksudmu? Memangnya apa aku bilang? Kalau adikku itu jelek, aku sangat marah. Jelas-jelas kau tidak kenal dia, kan? Aku sudah susah payah bawa kau ke sini dan jaga kau semalaman. Kau sungguh tidak punya hati. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aku cuma dengar dari orang lain. Cuma apa? Kau dengar dari siapa? Apa maksudmu? Menantu itu? Kau kenal dia? Sumpah, aku tidak ada kaitan apapun dengan penantu tidak tahu diri yang pasti dihukum mati itu. Tidak ada hubungan apapun. Kalau aku tahu wajahnya, pasti aku ikut ajar dia. Ya Tuhan, ada alasan tersembunyi sampai aku mengutuk diriku sendiri. Kabar pernikahan itu sudah diumumkan. Kalau aku tidak bisa temukan menantu itu, aku akan sangat dipermalukan. Bagaimana kalau cari yang lain saja? Aduh. Urusan keluarga kami itu bukan urusanmu. Iya, aku terlalu banyak bicara. Aku terlalu ikut campur. Kau lagi apa? Hei, kau ngapain? Kau gila? Kenapa tidak ada reaksi lagi? Sebenarnya apa pemicu buku pusaka itu? Kau ngapain? Jangan sentuh aku. Apa di keluargamu sungguh tidak ada wanita yang sejak lahir sudah istimewa, tidak biasa dan jelas berbeda dari orang lain? Gadis takdir. Apa mungkin gadis takdir itu bukan kerabat wanita yang masih muda? Tapi itu juga tidak mungkin. Gadis takdir, ya ampun. Junior Ludo, apa mungkin kau sebenarnya wanita, tapi kau sendiri belum menyadarinya? Aduh. Jangan pukul wajah orang lain, apa yang kau lakukan? Jangan-jangan kau itu kerasukan hantu. Baiklah, aku akan cari orang untuk mengusir hantu di tubuhmu. Lepaskan. Junior Ludo, pikirkan baik-baik. Masalah ini sangat penting bagiku.
Yanuar, jangan-jangan kau suka pada iblis wanita keluarga Ludo yang kejam dan tidak berperasaan itu? Atau Iblis mungkin sudah membuat kau jadi tamu ranjangnya ya? Maksudmu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kenapa? Mulai gelisah ya? Sekarang mulai membela diri? Dengar, adikku bukan orang seperti itu. Ayah, adikku bukan orang seperti itu. Hei, kau... Hmm? Kau cuma ikan lumpur bau di air laut, merasa seperti makanan laut ya? Kami berdua sedang bicara, apa hubungannya denganmu? Beraninya kau menghina wanita itu yang disebut jantan? Pakai otakmu sebelum bicara padaku. Aku... Baiklah, dasar keras kepala. Lagi pula ini sudah tersebar di seluruh kota. Siapapun akan jawab yang sama. Kau, ini terakhir kali aku peringatkan kau. Adikku bukan orang seperti itu. Semua itu cuma rumor. Kau dengar jelas? Hah, kalau begitu kenapa tidak ada rumor orang lain? Kenapa cuma adikmu? Tidak ada asap tanpa api. Adikmu itu pasti pernah melakukan sesuatu aib yang memalukan. Kau? Aduh. Tidak ada asap tanpa api kan? Kalau aku memukulmu sekarang, apa kau akan introspeksi diri? Ya Nuar, seperti dugaanku kau dan putri keluarga lu memang ada hubungan, pantas saja kau di sini menjelaskan luka kaiparmu. Kau berhenti! Tolong, Niko Ludo, kau selalu ceroboh. Iya. Menyebalkan. Junior Ludo, tenanglah, biar aku bantu kau. Mana dia? Lihat saja dirimu. Dia sudah kabur ketakutan. Kau terluka? Tidak. Aku cuma sial saja. Aku mengejar seseorang malah jatuh sendiri ke parit. Kau itu tuan muda keluarga Ludo, orang dengan status tinggi, paham? Tapi kau malah terluka karena si brengsek itu. Kalau adikmu tahu, apa dia tidak merasa sedih? Dia pasti aku akan... tahu, sudah diam. Kenapa kau sangat cerewet? Kau seperti ayahku saja, mengganggu setengah mati. Memangnya aku mirip ayahmu ya? Ayo. Ayo. Apa maksudmu? Tuan muda Ludo di tempat terpencil begini, kalau lelet matahari akan segera terbit. Ayo cepat. Iya, jangan cerewet. Kau cukup berat juga. Tunggu. Perasaan ini kenapa terasa lembut dan wangi ini? Hei, kau ini aneh sekali. Turunkan aku sekarang. Anggap saja ini caraku balas budi karena kau sudah selamatkan aku. Ngomong-ngomong, kenapa kau bantu aku lawan dia? Karena memang pantas. Seorang gadis hidup dengan baik-baik saja, tapi dia berisik seperti kodok. Benar sekali. Menurutku kau memang benar. Astaga. Aku minta maaf. Tidak masalah. Ayo. Malam ini bulannya sangat indah. Oh. Yanuar, Hah? Ya. kalau kau tidak usil, kau lumayan baik juga. Kecuali kalau kau menggodaku. Ya, kalau begitu kita sudah berdamai kan? Aku pikirkan dulu. Kalau begitu aku ambilkan air dulu. Tidak usah repot-repot. Kirana, aku menemukan dia. Menantu itu sembunyi di akademi dengan identitas Sudahlah. samaran.
Tidak perlu cari lagi. Niko, ini airmu. Kau keluar dulu. Junior Ludo. Junior Ludo, kau dengarkan penjelasanku. Penjelasan? Sini, pakai giok hitam ini untuk penjelasan yang masuk akal. Jelaskan padaku, kenapa kau tiba-tiba membatalkan pernikahan sampai mencoreng nama baik keluarga Ludo? Jelaskan. Kenapa kau mempermainkanku sesukamu? Jelaskan sekarang. Aku tidak seperti itu. Tidak usah bertele-tele. Biar aku yang menghabisinya. Kakak Ludo, ampuni aku. Kakak Ludo, ampuni aku. Ada kata-kata terakhir? Katakan. Aku punya alasan tersembunyi kenapa kabur. Ada orang yang kucintai. Yang kau cintai? Kalau ada orang yang kau cintai, kenapa tidak batalkan pernikahan dari awal? Katakan siapa orangnya. Katakan siapa dia. Aku tidak tahu namanya. Dia seperti peri. Tolong aku tidak punya orang yang kucintai. Otakku cepat pikirkan. Itu terjadi di dekat air terjun. Sekilas, tapi itu sangat menakjubkan. Dia sudah sepenuhnya mencuri hatiku. Tidak ada ikatan pernikahan pun yang bisa buat aku berhenti mencintainya. Junior Ludo, aku kabur karena tidak mau merusak hidup adikmu. Ya Tuhan, tolong aku, apa yang aku bicarakan. Wanita gila di air terjun itu hampir membunuhku. Yang penting selamatkan aku dulu. Tuan muda Ludo, aku mohon percaya padaku. Ternyata kau setia juga? Satu-satunya keinginanku cuma melihatnya sekali lagi. Kalau aku bisa melihatnya lagi, aku bisa mati tanpa penyesalan. Jadi kalau kau bisa melihatnya lagi, kau tidak akan menyesal? Benar sekali. Aku Yanuar Lingga bersumpah. Amitabha, ya Tuhan, tolong anggap tidak dengar itu. Oke, kau yang bilang sendiri. Akulah peri yang kau maksud. Sekarang dia sudah ketemu dan alasanmu ada di sini. Selanjutnya, kau harus mati. Pembunuh di air terjun itu Niko Ludo. Sama dengan wanita yang menyamar dengan wanita yang kuhindari dari pernikahan karena Ludo. Terlalu dramatis. Yanuar Lingga, sekarang apa yang bisa kau katakan? Ya Tuhan, aku hampir mati di tangan istriku sendiri yang selama ini aku selalu rindukan. Nasib sialan ini. Momen singkat di air terjun itu, kau sungguh sudah mencuri hatiku. Tuhan melihat semuanya. Tuhan melihat semuanya. Hei, lepaskan aku. Aku tidak tahu kau bicara apa. Lepaskan. Aduh. Hah? Kenapa masih berdiri di sini? Kau tidak lihat suami istri ini sedang menangis dan mengusap tangan masing-masing. Kenapa kau masih di sini? Mau jadi orang ketiga ya? Pergi. Sebaiknya kau pergi dulu. Kau sedang apa? Lepaskan kakiku, sakit. Tidak akan. Kalau aku lepas, kau akan membuangku lagi. Astaga ya Tuhan. Aku membuangmu. Biar aku beritahu. Jangan sampai kau menyalahkan aku. Dari pertama aku melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Kalau aku harus menambahkan batas waktu untuk cinta ini, semoga bisa sampai 10.000 tahun. Ya Anwar, mulutmu. Cepat atau lambat akan kujahit. Aku beritahu kau. Aku cuma memaafkanmu sementara. Kalau kau berani mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, aku pasti akan membuatmu menderita. Apa kau dengar? Akhirnya aku bisa mengatasinya. Cuma begitu saja. Aku sudah selamat. Niko Ludo sebenarnya wanita. Kelihatannya tebakan ayah angkatku benar. Astaga ya Tuhan. Aku lapar. Yang kau maksud? Aku sudah selamat. Niko Ludo sebenarnya wanita. Kelihatannya tebakan ayah angkatku benar. Kelihatannya tebakan ayah angkatku benar. Aku sudah selamat. Niko Ludo sebenarnya wanita. Kelihatannya tebakan ayah angkatku benar.
Takdir saling terikat. Ketika sarang terbalik, tidak ada telur yang tidak pecah. Pak Tua, kau manusia atau hantu? Anak bodoh, keberuntungan selalu diintai bencana. Garis takdir, kasus puisi pemberontak dimulai, keluarga Ludo jatuh tepat dalam 3 hari. Kau tidak bisa menghindar. Seluruh keluarga harus dieksekusi. Seluruh keluarga harus diasingkan. 3 hari? Cuma ada waktu 3 hari. Sudah tengah malam kau belum tidur dan bicara sendiri, kau ngapain? Hah? Kenapa kasus puisi pemberontak memengaruhi keluarga Ludo yang berlatar belakang militer? Ini sungguh aneh. Gadis takdir, kasus puisi pemberontak memulai kehancuran keluarga Ludo. Kau sedang apa? Tidak, aku tidak bisa biarkan apapun terjadi pada keluarga Ludo. Aku akan sungguh-sungguh. Sebagian orang menjual anggur, sebagian orang menjual bunga. Sebagian orang menjual anggur, sebagian orang menjual bunga. Murid-murid, festival koleksi puisi tahunan akan segera dimulai. Kaisar sudah membicarakan kata-kata emas. Pemenangnya bisa masuk istana dan bertemu Kaisar. Kau harus bersiap dengan baik untuk membawa kejayaan ke Akademi Wayang. Ya! Bagus. Baiklah, bagus sekali. Festival koleksi puisi, masuk ke istana, bertemu Kaisar, mengadakan puisi. Astaga, ini dia, waktu dan tempatnya sesuai. Yanuar, apa kau dengar? Apa kau dengar? Kita akan masuk istana untuk bertemu Kaisar. Sejak aku kecil, ibuku mau aku belajar strategi militer. Tapi aku lebih suka puisi Baya. Sejak kecil aku bermimpi memiliki 1 puisi dan 1 pedang untuk bepergian ke ujung dunia. Tamat, dia benar mau pergi. Pergi ke sana sama saja hukuman mati. Tapi dia sangat bersemangat. Kalau aku paksa dia berhenti, akulah yang akan mati duluan. Duduk. Pahlawan wanita kesayanganku, pikirkan dirimu, apa identitasmu sekarang. Jangan lupa kau wanita yang menyamar. Kau harus sembunyi di akademi, cari waktu, dan kita akan kabur hari ini. Pikirkan lagi bagaimana kalau kau bertemu Kaisar. Tindikan telingamu, jakunmu yang tidak ada, dan bentuk tubuhmu. Kau bisa menipu sekumpulan orang bodoh ini, itu saja. Iya, baiklah, aku mengerti. Kalau kau ketahuan oleh yang lain dan mereka melaporkan seluruh keluargamu, itu akan jadi kejahatan besar, yaitu menipu Kaisar. Kalau begitu, aku tidak akan pergi. Niko Ludo, apa kau berani melawanku? Aku berani? Terus kenapa? Kau belum puas dipukul kemarin, ha? Kalau kali ini kau kalah, kau harus berlutut mengaku salah. Dan kalau kau kalah, kau harus menggonggong seperti anjing. Jangan keterlaluan. Lihat dirimu, kau tidak bisa menandingiku dan kau tidak bisa menang dalam pertarungan. Kau harusnya kembali menempel pada ayahmu dan menangis. Siapa bilang aku tidak berani? Kita bertemu di festival puisi. Ini formulir pendaftaran untukku. Baiklah, aku akan daftar sekarang. Tunggu. Sepertinya aku tidak bisa menghentikannya. Festival puisi ini, puisi. Itu dia. Aku akan mencarinya. Menulis puisi. Memang kenapa? Jangan marah. Aku bawa teman untukmu. Dia berbakat menulis puisi. Kau bisa biarkan dia mengajarimu. Shh. Aku tidak butuh kemunafikan. Dia cantik sekali. Kau memang menghalangi. Tuan Niko, aku wanita istana dari Akademi Dalam, Wanda Seles. Kak Wanda. Nyonya Wanda itu orang sibuk. Dia akhirnya libur beberapa hari jika aku mengundangnya ke sini. Kakak, kau sudah berjalan jauh. Kalau aku tahu kau akan datang, aku akan pergi menyebutmu sendiri.
aku pasti langsung menemuimu. Siapa yang seperti Yanuar? Dia membuatmu melakukan perjalanan sendiri. Tidak heran Yanuar selalu bilang teman sekamarnya menarik. Kami selama di istana tidak pernah ada pria yang periang sepertimu. Kakak, biar ku bantu. Tidak usah repot-repot. Tidak apa-apa. Kakak jangan terlalu kaku. Hati-hati. Terima kasih Tuan Niko. Tenang dan sederhana. Apa ini benar saja? Apa menurutmu ini bagus? Lihat, bukannya aku sudah bilang kalau menulis puisi butuh pikiran yang tenang. Tulis terlalu cepat apa bisa dibaca? Bukan urusanmu. Aku... Kakak lihatlah, bagaimana? Tuan Niko, aku tidak sangka kita punya kesukaan yang sama. Kita berasal dari keluarga militer. Takdir kita terhubung. Habislah. Aku bawa Anda ke sini supaya dia bisa menasihati Niko supaya dia tidak ikut festival. Kenapa malah memujinya? Kak Wanda panggil aku Niko saja. Tuan Niko kedengarannya terlalu jauh. Niko, kalau begitu kau bisa panggil aku Wanda. Keluargaku biasanya memanggilku begitu. Baiklah, Wanda. Tiba-tiba aku dapat inspirasi. Aku akan mencarimu lagi nanti. Tulislah dengan baik. Diamlah. Jadi, apa kau yakin bisa membuatnya menyerah? Kaisar menganggap festival puisi itu sangat penting. Sesudah mendaftar, sulit untuk mengundurkan diri. Kalau begitu, aku harus bagaimana? Aku tidak bisa diam saja kan? Yanuar, kau tidak berpikir. Kau terlalu mengganggu Niko. Kau tidak seperti biasanya. Tidak, kau tidak mengerti. Kalau dia pergi ke festival puisi, bencana besar akan datang padanya. Apa maksudmu? Kalau kau tidak menjelaskannya, aku tidak bisa membantumu. Aduh astaga, kalau aku bisa menjelaskannya, aku tidak akan berkeliling mencarimu. Aku tidak bisa jelaskan dalam 1-2 kalimat. Aku beritahu, kalau dia ikut festival puisi, apa yang terjadi pada keluarga Celes dulu akan terulang kembali. Apa kau bilang? Dia masih muda. Apa dia merasakan sakit yang kurasakan dulu? Entah perkataanmu benar atau salah, aku hanya membantumu kali ini. Apa rencanamu? Siapa yang bangun dari mimpi duluan, aku tahu itu seumur hidupku. Bagus, puisi yang bagus, puisi yang hebat, bagus sekali. Puisi ini sangat luar biasa. Kalau tidak ada yang lebih bagus, kau pasti menang. Selanjutnya, Niko. Aku menulis susunan puisi semalam, dan Wanda bilang semuanya bagus. Aku pasti bisa melakukannya. Hah? Ini bukan puisi yang kutulis. Niko, kau membuat orang-orang ini menunggu. Sepertinya dia tidak bisa menulis apapun dan pura-pura bodoh. Niko, kau punya puisi atau tidak? Teman-teman sekalian, sebaiknya kalian tidak pura-pura menjadi sesuatu yang bukan kalian. Lihat, bagaimana memalukannya dia. Benar, kau tidak punya puisi, turun saja. Jangan buang waktu yang lain. Datang dari keluarga militer, kelakuan keluarganya kasar. Iya benar, turun saja. Ayo cepat turun, ayo turun bersamamu, cepat turun. Ayo turun. Ini kali pertama Niko di festival puisi, jadi dia gugup. Kami akan turun. Aku harap guru memaafkan kami. Tidak, tunggu dulu. Guru, tolong izinkan Niko untuk menulis puisi 7 langkah. Menarik. Silakan. Jalan setapak diguyur hujan. Aroma surgawi memenuhi 9 surga. Kenapa angin timur menggoyahkannya?
Kuncir ini muncul dari mana? Beraninya mengintipku belati pedang. Jejak wewangian di udara malam. Tidak bagus. Aku harus bagaimana? Haruskah aku bawa Kirana dan kabur? Bagus, puisi yang bagus. Luar biasa, luar biasa. Kaulah pemenangnya hari ini. Cepat tulis puisi ini untuk diberikan ke Kaisar. Baik. Kalau dulu ada yang mau membantuku seperti ini, keluarga Keles tidak akan. Aku mau melapor. Niko itu wanita. Niko itu wanita. Aku... Jangan asal bicara. Itu tuduhan palsu. Dia wanita atau bukan, kau bisa lihat langsung. Lihat, semuanya lihat kan? Kau. Lalu sekarang, menyamar sebagai pria lalu masuk ke akademi. Guru, menurut aturan akademi bukannya dia seharusnya dikeluarkan. Niko itu perempuan. Kami tamat. Kok dia bisa tahu? Keluarga Ludo melindungi kejahatan putrinya. Bahkan kalau aku melaporkan ini ke Kaisar, ini kejahatan besar. Aku akan bertanggung jawab sendiri. Keluargaku tidak terlibat. Jangan gegabah. Kau anak baru juga mau ikut campur ya? Percaya atau tidak, aku akan menendangmu bersamanya. Guru, masalah Niko menyamar sebagai pria untuk masuk ke akademi disetujui oleh Kaisar. Wanda, kau... Kalau guru tidak percaya aku, kau boleh tanya langsung ke Kaisar. Wanda, apa kau mau menguras kebaikan terakhir dari Kaisar? Setelah selama ini, akhirnya seseorang mengerti aku. Akademi ini menyembunyikan naga dan harimau. Orang ini pantas untuk menjadi pemenang, pengawal. Susun dekrit. Sudah menjadi aturannya, kalau wanita dilarang di akademi. Aku minta keadilan dari guru. Aturan? Aturan mana yang menyebutnya? Kau melaporkan dia karena kau tidak bisa melawan kan? Apakah masih punya malu? Siapa bilang aku tidak bisa melawan? Aku cuma tidak mau berdebat dengan wanita ini. Kau menghina Kaisar secara halus. Bagaimanapun, dia melanggar aturan, jadi harus dikeluarkan. Dekret kekaisaran tiba. Dengan titah Kaisar sudah memutuskan pemenang dari acara ini, Niko Ludo. Terimalah ini. Tapi dia perempuan. Memang kenapa kalau perempuan? Kaisar itu perempuan, aku juga perempuan. Sejak kapan jadi hakmu untuk mengkritik dekret Kaisar? Nyonya Wanda, kelihatannya pertemananmu dengan keluarga Ludo sangat dalam. Bagus, Hasenku melahirkan wanita bertalenta lain. Tapi karena aku seorang wanita, orang-orang di akademi tidak puas. Aku khawatir, apa masalahnya? Festival ini untuk puisi, bukan untuk jenis kelamin. Aturan akademi ini hanya dituruti oleh para orang tua itu. Terima kasih Yang Mulia. Mau makan? Makan satu. Aku tidak mau makan juga. Aku mau minum anggur. Ayo. Aku tidak menyangka setelah Kaisar tahu kau seorang wanita, bukan cuma tidak menghukummu, tapi sangat memujimu. Tepat sekali. Aku pikir kita harus buat pesta lain untuk merayakan kemenangan posisi pertamaku seumur hidup. Bersulah. Kirana, jangan banyak minum. Wanda, kau yang terbaik untukku. Tidak seperti Yanuar. Dia tidak cuma bohong, dia juga menindasku. Kapan aku menindasmu? Yanuar, jangan kasar pada Kirana. Tepat sekali. Wanda, aku mau bersamamu selamanya. Boleh? Sejujurnya, Yanuar sialan, Yanuar bau, Yanuar busuk. Dia cuma... Kau... Aduh. Dua orang bodoh. Aku bingung kapan kalian tahu kebenarannya. Aneh. Kenapa aku marah melihat mereka dekat? Tetap saja, aku pikir dia sebenarnya orang yang baik. Aku cuma kesal pada sifatnya yang seperti bocah. Otak miliknya
Otak miliknya tidak bisa dimengerti. Ku beritahu, bersama kalian semua membuatku senang. Aku sedikit kangen rumah. Aku juga sedikit kangen rumah. Aku kangen sekali ayam goreng, aku kangen nasi, aku kangen ponselku. Aku heran apa masalahnya bisa selesai begini saja. Jangan banyak berpikir, hari ini cukup baik. Ayo, minum. Dengan titah Kaisar, bawa Kirana ke istana untuk menghadapi kejahatannya. Apa? Pengasingannya sudah dimulai? Tidak mungkin. Cepat, Kirana, ini pasti tuduhan palsu. Lari! Sembunyi dulu. Kita mau kemana? Ayo cepat, sini. Lancang kalian! Ini tempat tinggalku. Apa maksudmu menerobos di tengah malam? Ada apa? Jantungku berdetak kencang. Nyonya, keluarga Ludo terlibat kasus pemberontakan puisi. Kaisar sangat marah. Perintahkan pengasingan secepatnya. Aku dalam perintah menahan penjahat Kirana. Aku minta pengertian Nyonya. Di tempat tinggalku tidak ada orang keluarga Ludo. Cepat pergi dari sini. Tidak mungkin. Pak, jendelanya terbuka. Mereka pasti sudah kabur. Maaf sudah mengganggu istirahatmu. Kejar mereka. Kalian jaga di luar. Cepat keluar. Mereka sudah pergi. Cepat. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Kirana. Kirana! Kirana. Ibu! Ibu! Berhenti. Jangan bunuh aku! Ibu! Kirana, kau tidak apa-apa? Yanuar, aku harus kembali dan melihat nenek dan ibuku. Mereka menungguku. Kalau aku tidak kembali, mereka pasti akan khawatir. Kirana. 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 Aku tahu kau sedih sekarang. Tapi kau tenang dulu ya. Menurutlah. Aku tidak sedih. Aku harus pulang sekarang. Kalau aku terlambat, mereka akan menungguku dengan cemas. Kirana, menurutlah. Lepaskan aku! Kirana. Aku mau pulang. Kirana. Aku mau pulang. Kirana. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Selamat Putri. Selamat Putri. Kaisar sudah mengabulkan pernikahanmu dengan Yanuar, membebaskanmu dari hukuman pengasingan. Putri? Apa Putri belum tahu? Semalam Pangeran Yonam masuk ke istana saat larut malam dan meminta dekret pernikahan untuk kalian. Kaisar memberikan gelar tingkat 8 padamu. Kaisar membiarkan kalian untuk tinggal di akademi. Kalian berdua benar-benar beruntung. Kalau begitu aku akan berhenti mengganggu kalian. Di lain hari aku akan datang untuk minum saat pernikahan. Di lain hari aku akan datang untuk minum saat pernikahan. Jadi, kau Yanuar, pangeran yang ditawan dari Yonam. Yanuar? Kirana, dengarkan aku. Jawab aku, apa itu benar? Hah? Iya. Kau berbohong padaku. Kau sudah membohongiku selama ini, iya kan? Kenapa kau membohongiku? Kenapa kau menyelamatkanku? Kenapa? Aku tidak bisa diam saja dan melihatmu. Melihatku kenapa? Rumahku sudah tidak ada sekarang. Apa yang harus aku lakukan sendirian di dunia ini? Tinggal di sini dan membiarkan mereka mentertawakanku? Apa begitu? Aku mau mencari orang tuaku. Aku akan menemukan mereka. Entah pengasingan atau eksekusi, bahkan kematian. Aku mau bersama orang tuaku dan mati bersama mereka. Apa yang kau lakukan? Kirana, tenang dulu Kirana. Mana bisa aku tenang? Mereka menderita di jalan sekarang. Buat apa kau menyuruhku untuk tenang? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kirana Ludo,
Apa kau tidak tahu kenapa keluarga Ludo menderita kemalangan ini? Kirana, aku tahu kau sedih, tapi cuma dengan tinggal di sini kau bisa punya harapan. Aku bersumpah mati. Aku akan bawa mereka kembali. Menurutlah. Kirana, aku berusaha keras mencarikanmu kue beras ubi. Ini makanan dari Kira, wangi dan hangat di perut. Aku juga masukkan beberapa tanaman obat dan merebusnya dengan bubur. Ini bagus untuk pemulihan. Bangun dan makanlah. Kasus ini dimulai dari seorang Phoenix mengeluarkan tangis darah. Sebagian awan menyingkap kabut. Nona, ayo cepat lari. Berhenti di situ. Nona, kau baik-baik saja. Cepat bangun. Iya. Cepat pergi. Iya. Tidak, tidak, jangan mendekat. Jangan mendekat. Pergilah. Jangan. 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 Kirana. Jangan. Jangan bunuh aku. Aku mohon, jangan bunuh aku. Iya. Jangan mendekat, lepaskan aku. Kirana. Tidak, tidak. Tidak. Kirana. Ada apa? Aku memimpikannya. Aku bermimpi seluruh keluargaku dipenggal. Bukan aku tidak, aku cuma lewat. Mimpi itu palsu. Jangan takut, aku di sini bersamamu. Ngomong-ngomong, aku buat beberapa makanan enak untukmu. Makanlah beberapa kue beras lagi. Ini makanan kesukaanmu, madu serangga dan azalia putih. Ngomong-ngomong Yanuar, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Kau Pangeran Yonam, kenapa tiba-tiba jadi menantu yang menumpang di keluarga kami? Kau Pangeran Yonam, kenapa tiba-tiba jadi menantu yang menumpang di keluarga kami? Di Yonam, Yanuar cuma seorang yatim piatu dengan gelar kosong. Kalau tidak, mana mungkin dia dikirim Hasan sebagai tawanan. Lalu saat kedua kota bermusuhan, tawanan menjadi target. Pukulan berat itu hampir merenggut nyawanya. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Jadi, kau itu pengemis kecil yang dipungut ibuku dulu. Ini hadiah dari ibumu untukku. Selalu kubawa. Jadi, kita sudah saling mengenal dari dulu. Maaf, pemilik tubuh asli. Aku mengambil cinta pertamamu. Kemarilah, makan sedikit lagi. Aku sudah tidak mau makan. Aku mau istirahat sebentar. Kalau lelah, kau istirahat dulu. Aku akan ada di luar. Ayo. Kenapa setelah berjuang mati-matian, pengasingan keluarga Ludo malah dipecat? Lalu apa gunanya semua yang kulakukan? Anak bodoh, kau pikir kau tidak merubah apapun? Pertumpahan darah dari eksekusi seluruh keluarga. Di mana sekarang? Menurutmu, apa aku bisa selamatkan keluargaku? Tentu saja. Kau lihat, kau pangeran yang ditawan, dan aku putri pejabat yang dihukum. Setiap kali aku pikirkan itu mustahil. Apa kau percaya takdir? Sebelumnya aku tidak percaya. Tapi sekarang, karena kau, aku mau percaya. Kalau aku bilang, aku Yanuar yang sekarang dan pemilik asli tubuh ini bukan orang yang sama, apa kau percaya? Omong kosong apa itu? Kau itu kau.
Sekarang aku cuma mengenalmu sebagai manusia. Kemarilah. Duduk. Ada apa? Apa kau bilang buku ini bisa bicara? Yanuar, ayo kita ke dokter ya. Kirana, katanya kemalangan akan datang kepadamu. Bagaimana pembatasnya hilang? Akhirnya aku bisa mengatakannya. Kalau kau mengantuk, masuklah lalu tidur. Jangan melamun di sini dan malah mengutukku. Menyebalkan. Tunggu. Apa ada yang salah denganmu? Biar aku katakan, kalau kau begini terus aku akan membawamu dan buku jelek ini dan membuang kalian. Jangan. Hidup dan mati sulit diprediksi. Siapa ini yang bicara? Kau? Aku? Itulah kenapa aku memberitahumu. Ayo cari jalan keluar bersama untuk mencari cara menolongmu melewati krisis ini. Hari yang beruntung. 3 hari dari sekarang, ulang tahun selir kekaisaran. Jamuan 1000 musim gugur. Para pejabat wanita akan kasih hadiah. Apa yang harus kita lakukan? Aku baru masuk istana dalam dan aku tidak kenal satupun selir istana. Ayo tanya Wanda. Wanda, cepat lihat, ini seragam baruku. Lihat, apa ini bagus. Oh iya, Wanda, katanya sebentar lagi selir istana ulang tahun. Apa kau tahu apa yang dia suka? Ulang tahun selir istana. Kenapa kau bertanya? Wanda, ini pertama kalinya aku mendatangi pesta. Wanda, kumohon bantu aku, oke? Selir istana akan berkuasa serba sempurna. Dia cuma peduli dengan putri ketiga. Aku bantu siapkan hadiahnya. Tidak perlu, tidak usah bantu soal itu. Tidak apa, aku bisa cari sendiri. Terima kasih, Wanda. Kirana, jangan mengecewakanku. Lalu, bagaimana kalau ini? Ini tidak bisa kukasih, itu juga tidak. Katakan, aku harus kasih apa? Putri ketiga kan masih kecil. Bagaimana aku tahu apa yang dia mau? Kau memang tidak berguna. Aku harus kasih apa? Bagaimana kalau kita buatkan kue untuk selir istana? Kue? Apa itu? Terbuat dari tepung lalu diaduk. Aduh, tidak ada oven. Aku ada ide lain. Kita kukus kue spons, lalu kita kasih lilin di atasnya. Aku tahu. Hasan terkenal dengan bela diri. Jadi kasih dia pedang walaupun kuno. Ini termasuk hadiah sempurna. Bukan aku tidak, aku cuma lewat. Kau yakin? Aku yakin ini sempurna. Oke, mulai sekarang tidak ada yang boleh ambil ini. Kau jadi masalah. Wanda. Wanda, kau menyiapkan hadiah apa untuk seluruh istana? Aku menyalin sutra panjang umur 10.000 kali untuk kesehatan putri. Wanda, kau perhatian sekali. Ini hadiah yang kusiapkan. Lihat deh. Kirana, ini hadiah untuk seluruh istana. Jangan sampai ada yang tahu, ada yang merusaknya. Wanda, dari mana kau tahu hadiahku sudah rusak? Memangnya kenapa? Kemarin, aku diam-diam memeriksanya. Aku melihat pedang yang kusiapkan sudah rusak. Lalu apa yang kau lakukan?
Untungnya Yanuar pintar sekali menyediakan cadangan. Yanuar lagi. Selir istana datang. Selamat datang selir istana. Silahkan berdiri. Terima kasih pada selir. Wanda, kapan Kaisar akan datang? Selir istana, Kaisar bilang setelah selesai kerja dia akan datang merayakan ulang tahunmu. Selir istana, ini 10.000 sutra panjang umur yang aku salin. Aku berdoa untuk putri ketiga sehat, damai, dan panjang umur. Sangat perhatian. Aku suka sekali. Ini tugasku yang mulia. Jadi kau pengantin baru Pangeran Sandra? Benar. Sekarang kotoran sembarangan bisa masuk istana. Yang mulia, hari ini hari kebahagiaan. Jangan buat dirimu marah. Kirana sudah menyiapkan hadiah ulang tahun ini untukmu. Barang dari keluarga kriminal, sebagus apa kualitasnya? Ini lukisan Phoenix yang berharga bagi keluargaku. Ini simbol anak yang mau terbang tinggi. Niatmu baik. Aku akan membalasmu. Terima kasih yang mulia. Phoenix yang menangis darah. Kau mengutuk putri ketiga. Yang mulia, aku... Jaga, tangkap dia. Astaga, kenapa aku harus mati? Takdirku, ini kutukan atau yang mulia, ampuni aku. Yang mulia, aku salah. Tuan, ada hal buruk yang terjadi. Yang mulia menangkap Kirana. Apa? Tuan. Yang paling penting sekarang kita cari cara untuk menyelamatkan Kirana. Aku mempunyai cara, tapi Kasim, apa yang terjadi? Begini, aku memang bisa memengaruhi Yang Mulia. Sayangnya, sekarang dia masih marah. Andaikan saja, kalau kita punya hadiah untuknya, mungkin dia akan senang sampai dia mau melepaskan Kirana. Iya. Kasim, percaya atau tidak? Ada yang kupikirkan. Aku tahu buku pusaka yang isinya astronomi, geografi, budaya lokal, bahkan ramalan masa depan. Astaga, itu benar. Cepat, katakan ada di mana. Aku akan kasih padanya. Kirana akan dilepaskan secepatnya. Iya. Tapi sayang sekali. Sayang sekali kenapa? Sayang sekali. Yanuar sudah memberikan buku pusakanya pada Kaisar. Aku Yanuar dari Yonam. Kalau Kaisar tahu Selir menangkap bawahannya, dia akan mengurung Selir. Kasih biar ku antar. Sayang sekali. Astaga, lihat kekacauan ini. Kali ini aku benar-benar sudah menghina Selir ya. Kau baik sekali, Kasim. Aku akan selalu mengingatmu. Oh ya, begini. Di umur segini kau bisa jadi anakku. Tapi di kehidupan ini aku tidak punya keberuntungan itu. Terkadang saja aku suka melihat anak muda hidup damai dan senang. Kasihan sekali. Kalau bukan karena Tuan Yanuar, keluarga Ludo tidak akan... Sudahlah, aku pergi dulu. Kasim, jujur padaku. Aduh, mulutku ini besar sekali. Pura-pura aku tidak bilang apa-apa. Kasim, ini kan soal masalah keluarga Ludo. Kumohon jujur padaku. Astaga, sebenarnya
Aku tidak ada niat bilang apa-apa. Tapi... baiklah. Kalau begitu, kau lihat ini. Setelah kau baca, kau akan tahu semuanya. Terima kasih. Sekarang aku pergi dulu. Kirana, ada apa? Yanuar, kau sudah membohongiku. Kau sudah tahu ada masalah dengan keluargaku. Tapi tidak cuma kau diam saja, kau bahkan menukar puisiku. Kalau bukan demi kau, keluarga Ludo tidak akan menderita seperti ini, kan? Yanuar, membahagiakanku itu menyenangkannya. Iya, aku tahu soal masalah ini, tapi aku juga berusaha menyelamatkan keluargamu. Usaha! Hasil dari usahamu itu seluruh keluargaku diasingkan. Kirana, percaya padaku. Di dunia ini cuma kau yang tahu masa depan. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kirana, aku cuma tahanan di sini, aku tidak punya kuasa. Yang bisa kulakukan itu menyelamatkan keluargamu. Kirana, aku berusaha sebisaku. Aku tidak tahu harus apa lagi. Cukup, sudah tidak ada orang, berhentilah. Tapi aku tidak menyangka dia otak dari semua ini. Katakan, kenapa dia berbohong padaku? Dia tidak pantas kau cintai. Tapi aku benar-benar mengira dia andalan terakhirku. Aku tidak menyangka aku memang sebodoh ini. Aku mau minum lagi. Di keluarga atasan, jadi putri keluarga kriminal yang diinjak-injak orang. Ini takdir kita. Akankah kita terima takdir begitu saja? Kaisar membiarkan kita tinggal di sini saja. Itu sudah ampunan yang besar. Di sampingku, cuma kau yang bisa kupercaya sekarang. Kau tidak akan mengkhianatiku, kan? Kau mabuk? Iya, aku agak mabuk dan agak ngantuk. Aku tidur sebentar. Kirana, ternyata wanita seberuntung kau bisa sedih juga. Wanda, aku sangat berharap bukan kau. Lilin merah, Phoenix yang menangis darah. Ternyata memang benar. Menurutmu ide ini akan berhasil? Jangan khawatir. Ayo, geledah dia. Baik. Hentikan! Beraninya kau menggeledah ruang atasan! Kasimyan, apa yang kau lakukan? Aku melaksanakan perintah. Ada yang melaporkan kalau Kirana diam-diam punya boneka sihir di dalam istana.
Tuan, maafkan aku. Kirana, kalau tidak salah jangan takut. Biarkan mereka memeriksa. Tidak ketemu. Tidak ketemu. Bagaimana bisa tidak ada? Wanda, kau mencari apa? Kasim Yan, aku tahu di mana boneka sihirnya. Oh, ada di kamarnya. Wanda, dasar tidak berguna. Penghancur segala yang dipegang. Aku heran kenapa aku percaya denganmu. Hampir aku melukai Kirana. Sekarang sudah ada bukti. Mau bilang apa kau? Kasim, boneka ini memang milikku. Tapi aku tidak pernah menggunakan sihir. Sebelum keluargamu jatuh, mereka berasal dari kerajaan bintang. Bukannya di sana sihir itu wajar? Yanuar, kita tumbuh besar bersama. Tapi kau ikut menuduhku, Kasim. Walaupun aku dari keluarga ahli nujum, aku juga atasan di sini. Pastinya aku tahu peraturan istana. Kau masih membantah? Aku mau Kasim menegakkan hukum. Kaisar paling benci dengan sihir. Tanpa banyak cakap, penjaga, bawa Wanda ke istana kerajaan. Kasim, tunggu dulu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Oh, Kasim, coba lihat. Boneka ini tidak ada tulisan tanda lahir. Pastinya ini cuma salah paham. Mungkin ini warisan keluarga Keles. warisan keluarga Keles. Wanda, kenapa kau tidak mencoba menjelaskannya? Lihat, aku jadi menuduhmu sembarangan kan? Kasim, itu memang benar. Ini cuma warisan keluarga Keles. Aku pikir lebih baik aku diam. Jadi begitu ya. Kalau begitu, kita harus ikuti peraturan. Menurut hukum, menuduh atasan semena-mena dihukum dengan 30 cambuk. Apa kau menerimanya? Aku menerimanya. Jadi semua ini kalian rencanakan. Selama ini kau tahu. Wanda, aku tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Kirana, kau pasti bahagia melihatku menderita. Wanda, kita ini kan teman dekat. Di istana kita harus saling membantu. Sejak kapan ada teman dekat di sini? Dan sejak kapan kau tulus padaku? Aku dulu saat keluargaku jatuh, aku memohon pada semua orang. Tidak ada yang membantuku. Tapi kenapa kau? Kenapa meski di situasi seperti ini kau masih bisa selamat? Walaupun keluargamu menderita, ada yang membersihkan nama mereka. Permaisuri memberitahu jabatan atasan, membiarkanmu hidup damai di istana. Tapi kau mau cari masalah. Ini pantas kudapatkan. Aku lahir di keluarga kerajaan, penuh pembelajaran. Aku dibesarkan untuk hidup sendirian. Untuk apa dia pakai kebaikan palsu untuk memberi permohonan maafku? Bagaimana dengan keluargaku? Harus aku apakan mereka? Wanda, kau hampir menemukan cara balas dendam dengan mereka. Tapi pikiranmu itu kau tidak pakai di jalan yang benar. Aku keturunan keluarga yang dieksekusi. Apa yang bisa aku lakukan? Aku lelah bicara denganmu. Kau seperti robot. Wanda, keluargaku diasingkan. Kalau bukan karena Yanuar, aku masih punya nama keluargaku. Tapi kau bisa menghadapi keluargamu. Kau bisa menghadapi kami. Yang penting menghadapi dirimu sendiri. Pikirkan untuk kebaikanmu sendiri. Ada wabah di akademi.
Bawa semua yang di sini untuk dikarantina. Kenapa bau sumpit sendiri? Aku takut diracuni. Lebih keras dari batu ya? Waktu itu aku menyelamatkanmu di sini. Tidak sangka setelah itu semua kita kembali ke sini. Katakan, kita tidak akan terinfeksi kan? Tidak tahu. Kita hampir kena, Wanda. Ya, aku tidak bisa mati dulu. Aku punya keluarga untuk kuselamatkan. Oh, tidak akan. Ada cara untuk mengeluarkanmu. Bagaimana caranya? Berterima kasih dulu kepada aku yang bijak dan maha tahu ini. Bagaimana caranya? Cepat katakan. Aduh, aku bawakan alat tulis. Ayo cepat. Jengkelkan. Tunggu. Obat modern tidak mungkin bisa. Berkat kalian berdua, resep obatmu ternyata efektif. Kali ini kau sudah menolong kami. Nanti aku pasti akan melaporkan ini ke Kaisar. Tentu, Kasim. Tentu Kasim. Bagus, kita bisa segera pergi. Aku melakukan sesuatu yang salah. Mungkin Pangeran Tanan dulu diracuni dan sekarang karena wabah ini dia kambuh. Yanuar, darah hitam, kau diracuni. Yanuar, Yanuar, bagaimana bisa kau diracuni? Yanuar, tunggu, aku akan melapor pada Kaisar. Penjaga, seseorang, cepat tolong. Segelas anggur beracun. Kalau kau minum, aku akan menyuruh orang menolong Yanuar. Apa? Tidak berani? Kembali saja. Aku akan mencarikan tanah kubur untuk Yanuar. Yang mulia, berjanjilah padaku. Tentu saja. Yanuar, kita janji akan hidup bersama. Tapi aku harus melakukan ini. Kirana. Yanuar, cepat pergi. Sedang apa kau pergi sekarang? Kirana, jangan tukar nyawamu untukku. Nyawaku itu keputusanku sendiri. Kau masih punya urusan di sini. Kau masih punya keluarga. Kau juga keluargaku. Berikan padaku. Yanuar, apa yang kau lakukan? Yanuar. 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 Kenapa? Hidup tenang, balas dendam keluargamu. Aku tidak mau. Cepat, cepat, muntahkan anggurnya. Cepat, muntahkan anggurnya. Yanuar, aku tidak mau kau mati. Kumohon jangan mati. Memang pasangan setia. Sudahlah, anggurnya tidak beracun. Ini mudah ditebak. Aku kena jebakan. Kau benar-benar tidak apa. Kirana, aku suka orang yang mencintai dan baik hati. Tenang saja, aku akan menyuruh seseorang untuk mengobati Yanuar. Terima kasih. Kau memasuki istana tanpa izin. Bagaimana aku akan menghukummu? Yang mulia, Yanuar cuma merasa ini darurat. Aku memohon padamu untuk mengampuni kami. Kami ini pasangan. Kami mau menanggung bebannya bersama. Cukup. Pergi ke biro administrasi dan terima 30 cambukan. Masalah ini akan selesai. Terima kasih atas ampunanmu. Ayo. Kuharap kalian pasangan setia mendapat akhir yang bahagia. Yang mulia, ini buruk. Setelah putri ketiga meminum resep obat mereka, kondisinya sekarang kritis. Kasimian, aku akan menjenguk putri ketiga. Ini urusanmu sekarang. Baik.
Kau cari mati ya? Beraninya membuat resep obat. Kasim, resep itu ditulis Yanuar. Aku mempercayainya. Tidak mungkin resepnya palsu. Kau ini bodoh. Dia pria Yonam. Aku rasa semua masalah ini dia rencanakan. Kirana, aku mau ungkapkan sesuatu. Aku tidak mau dengar. Ini soal keluarga Ludo. Waktu itu aku memohon untukmu pada Kaisar. Kulihat ada yang melaporkan masalah keluarga Ludo padanya. Walau tidak dengar apa-apa, tapi aku lihat orang yang membawa medali motif harimau. Dia pasti ada hubungannya dengan kasus keluarga Ludo. Kalau buku pusaka di tangan Yanuar diberikan kepada Kaisar, Kaisar mungkin akan mengampunimu. Cuma ini pilihan untukmu hidup yang bisa kupikirkan. Yanuar itu dari Yonam, tapi dia melakukan segalanya demi orang Hasen. Kau Kasim orang Hasen, tapi demi kepentingan pribadi kau mau membunuh keluarganya. Apa kau ini manusia? Kau kurang ajar apa katamu? Selama ini kau tahu. Itu benar. Kalau kau serahkan buku pusaka itu, ku ampuni kau. Ya kau. Lepaskan aku, dasar Kasim. Turunkan aku. Rana, orang yang kau rindukan sudah datang. Yanuar, lepaskan aku. Ayah, mulut bocah ini tebal. Dia pingsan 2 kali tapi tidak mengaku. Mulut kalian suami istri memang tebal juga. Tapi kalian harus merasakan konsekuensi. Tidak mendengarkanku. Pukul satu persatu. Aku suka mendengar teriakan mereka. Masih dia mau mengaku? Masih dia mau mengaku? Ayo mengaku. Mengaku. Pukul satu persatu. Aku suka mendengar teriakan mereka yang menyedihkan itu. Pukul. Jangan. Apa yang kau lakukan? Apa? Hatimu sakit ya? Selama kau ungkap lokasi buku pusaka, dia bisa selamat. Tidak akan kubiarkan buku itu jatuh di tangan hewan sepertimu. Pukul. Mau mengaku? Yanuar. Ayah, dia pingsan lagi. Pingsan, pukul lagi. Dia bangunkan dia. Aku yakin aku bisa memaksamu bicara. Yanuar. Yanuar, selama kau diam, aku akan terus memukul Kirana. Yang mulia memerintahkan ayah untuk menginvestigasi. Kalau kau kupukuli sampai mati, tidak akan ada yang tahu. Perhatikan baik-baik. Ayo mengaku. Ayo mengaku. Mau mengaku? Tidak, jangan pukuli dia. Aku mengaku. Aku mengaku. Yanuar, kalau kau ungkap masalah buku pusaka ini sekarang juga, aku akan memutuskan semua hubungan kita. Aku tidak bisa melihatmu mati. Ayo, pukuli aku. Aku tidak takut. Pukuli sampai mati. Oke. Memang pasangan setia. Kirana, silakan mati. Tapi jangan lupa, keluarga Ludo masih di tanah pengasingan. Dasar Kasim, kurang ajar. Apa yang sebenarnya kau mau? Sebenarnya aku mau keluargamu bertemu kembali di neraka. Kirana, ini kesempatan terakhirmu. Kirana, ungkap saja. Oke, ku beritahu. Mendekatlah.
Bagus. Lebih dekat lagi. Aduh, kurang ajar. Gila kau. Keluargaku penuh dengan orang setia. Walaupun aku mati, tidak akan kuserahkan bukunya padamu. Aku berdarah. Dasar gila. Ayah, kita tidak akan dapat jawaban. Kenapa tidak sekalian bunuh saja dia? Yanuar, kita tidak perlu kerjasama dengan pria itu. Jangan sentuh dia. Bunuh aku sekarang. Aku akan mengampunimu dan keluargamu. Bahkan tanpa buku itu. Tapi antara nyawa keluarga Ludo dan nyawa Yanuar, pilih salah satu. Kirana, relakan aku. Bersamamu di kehidupan ini sudah cukup. Di kehidupan selanjutnya kita akan menikah. Bunuh dia. Keluarga Ludo boleh hidup. Yanuar, aku mau kau ingat. Aku tidak akan jadi orang yang tidak membalas budi. Jangan. Kasimian! Nyonya Wanda. Mereka berdua, biar aku saja yang urus. Aku benci melihat mereka bermesraan sebelum mati. Bagaimana kalau aku saja yang membunuh mereka? Aku benci melihat mereka bermesraan sebelum mati. Bagaimana kalau aku saja yang mengurus mereka? Jadi sahabat menjadi musuh. Aku suka melihat drama seperti ini. Ini. Kamu apa? Serahkan padaku. Silakan. Kirana, buku pusaka itu di tangan Yanuar. Kau mau kehilangan keluarga demi seorang Yanuar? Kau mau? Semua ini dia yang rencanakan, kau tidak sadar? Kirana, aku tidak. Aku percaya padamu. Pasangan yang setia. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Jangan. Kasimian. Kaisar ingin menemui Nyonya Kirana. Kalian beruntung. Aduh, pelan-pelan. Yanuar. Kenapa kau masih menyebalkan? Dava, aku pangeran tahanan dari Yonam. Kau berani membunuhku? Aduh. Aku tidak berani membunuhmu. Tapi aku bisa membuatmu pingsan. Itu lebih gampang. Kau tahu banyak rahasia mencurigakan Kasimian. Setelah semua ini selesai, akankah kau hidup? Oh iya, aku punya cara untuk hidup di sini. Aku punya strategi untuk menyelamatkanmu. Cari Wanda. Bawa dia. Masih menahanku. Ayo. Aduh, pelan-pelan. Aduh, pelan, sakit. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kirana, ini cuma tugasku. Resep obat dari Yanuar dan Dava yang dikirimkan tepat waktu menyelamatkan putri ketiga. Karena resep obat itu yang mulia melepaskanmu. Aku dan Yanuar berutang budi padamu. Aku mau minta maaf. Aku juga tahu kau tidak akan memaafkanku. Kirana, tenang saja. Aku memaafkanmu. Kita tidak pernah di jalur yang sama. Kita tidak pernah di jalur yang sama. Tidak di masa lalu. Apalagi di masa depan. Wanda, dari awal aku melihatmu, aku berpikir, bagaimana bisa ada orang selembut kau di dunia ini? Tapi,
Setelah apa yang terjadi, aku berharap kau hidup tenang. Seperti katamu dulu, kau dilahirkan di keluarga kerajaan, banyak pembelajaran. Hiduplah untuk dirimu sendiri. Jangan khawatir. Kalau aku punya orang yang mencintaiku dan percaya padaku. Aku juga akan hidup bahagia. Hanya dengan ketulusan pada semua orang juga akan tulus padamu. Kirana yang sudah memakai Dava sebagai kambing hitam. Soal buku pusaka itu, dia tidak akan membiarkan itu lepas. Soal itu, aku dan Yanuar punya cara sendiri. Terima kasih, Kirana. Masalah ini harus dipikirkan baik-baik. Aku sudah melakukan sebisaku. Kaisar sedang menyusun perintah. Dia menghargai jasa kalian atas resep itu. Dan dia juga akan menaikkan bagatmu. Dan merestui pernikahanmu lagi. Aku paham. Hati-hati. Kirana! Aduh. Tidak boleh berantakan. Yanuar, Tidak boleh berantakan. Kirana, pernikahan kita terlalu terburu-buru. Aku menunggu hari ini terjadi. Yanuar, aku agak gugup. Kenapa kau gugup? Aku bisa menimpa pedang, tapi aku tidak tahu cara jadi istri yang baik untukmu. Kau tidak perlu belajar. Jadilah dirimu sendiri. Aku mencintaimu. Selama itu itu sudah cukup. Kirana, di desaku kita harus bertukar cincin untuk menikah. Cincin. Jadi, maukah kau menikahiku? Aku mau. Ini tidak masuk akal. Aku latihan ini 30 kali. Ini cincinku. Di dunia ini aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu. Jadi, aku akan menemanimu di segala hal yang kau lakukan di kehidupan ini. Aku akan selalu jatuh cinta. Aku juga mau bersamamu selamanya seumur hidup. Istriku, malam ini aku tidak tidur di luar lagi kan? Kasimia, Nyonya Wanda, kenapa kau datang menemuiku? aku tahu
kau mencari buku pusaka ini. Jadi kuserahkan ini padamu. Mereka berdua menjaga buku ini erat-erat. Bagaimana kau bisa dapat? Yanuar dan aku dulu teman lama. Di antara dia dan Kirana, cuma karena mereka seakademi dia merasakan hal baru. Aku ke sana mengingatkannya perasaan lama. Jadi begitu ya. Aku selalu merasa Nyonya Wanda tidak akan tahan dengan mereka. Aku tidak sangka, walaupun Nyonya kelihatannya sedingin es, ternyata matamu sangat tajam. Kau sudah memerhatikan Pangeran Yonam. Sayang sekali, sekarang dia cuma tahanan sandera. Itu yang aku cari sekarang. Apapun itu, Yanuar masih anak kandung Pangeran Yonam. Setelah kedua kota berbaikan, posisi sebagai putri selir akan jadi milikku. Bagus. Selama buku pusakanya di sini, aku akan selalu membantumu. Barang seberharga ini bagaimana pakainya? Kalau aku memahami buku ini, pasti seluruh dunia akan bisa menjadi milikku. Mau mengaku tidak? Yang mulia, aku tidak berkhianat. Kumohon Yang Mulia sadarlah. Lalu apa ini? Ini cuma halaman kosong. Kenapa jadi peta pertahanan? Kau, Yang Mulia. Mereka mencoba menuduhku. Buku ini mereka yang berikan padaku. Kalau begitu dari mana mereka bisa tahu rahasia ini? Benar, Yanuar bilang ini buku pusaka. Katanya ini berisi semua tentang langit dan bumi, bahkan memprediksi masa depan. Itulah kenapa aku. Ya benar, Wanda yang berikan padaku. Itulah kenapa aku terima. Kau ini bilang apa? Kalau aku punya buku itu, aku akan berbuat jahat dari dulu. Kau apa? Menurutmu aku dan istriku target muda ya? Benar. Yang Mulia orang bijaksana, dan kau mau menipunya. Jelas ini cuma halaman kosong. Akhirnya kau mengaku. Peta ini kau yang gambar. Kau ini, Yang Mulia, mereka mencoba melukaiku. Mereka mau memakaiku untuk mendapat rahasia lain. Kau gila ya? Untuk apa aku membiarkanmu Kepala Kasim Hasan mengungkap rahasia Yonam? Yan Frian, kau berkhianat. Kau mau pakai peta ini untuk melawan Yonam kan? Tidak mungkin. Kalau aku punya buku ini, untuk apa aku melakukannya? Aku pasti sudah. Aku tidak menyangka. Aku membesarkan anjing durhaka di sampingku. Lempar dia ke penjara. Eksekusi di hari yang kutentukan. Yang Mulia ampuni aku. Yang Mulia, aku tidak bersalah. Yang Mulia, aku sudah dituduh, Yang Mulia. Kasimian, waktu kau menuduh keluarga Ludo, kau kira ini akan terjadi? Hari ini satu-satunya penyesalanku. Kalau hari itu aku membunuh seluruh keluarga Ludo, ini tidak akan terjadi. Dia yang tidak adil pasti akan kalah. Kalau kau tidak menyembunyikan puisi itu di kamar ibuku, aku tidak akan balas dendam untuknya atau jadi atasan. Atau melakukan apapun untuk menjatuhkanmu. Satu-satunya penyesalanku, aku tidak bisa mencabik-cabikmu. Kenapa tertawa? Aku tertawa karena kau salah target balas dendam. Aku memang ikut campur di masalah ini, tapi otaknya itu orang lain. Apa katamu? Pikirkan saja, aku cuma Kasim. Kalaupun ku bunuh sekeluarga Ludo, apa untungnya untukku? Katakan, siapa pembunuh sebenarnya? Untuk apa aku beritahu? Karena aku bisa melindungi nyawamu dan keluargamu. Bagaimana aku jadi seperti ini? Aku Kirana mengajukan petisi ini.
Putri bekerja sama dengan pemerintah asing untuk menyebar wabah sebagai pemberontakan. Wabah yang belum selesai. Dan Yona memperhatikan seperti harimau. Putri ini pemerintah sebelum jadi anak. Kau harus prioritaskan negara. Kalau kau pilih kasih, Hasen akan mengikuti jalan kehancuran dinasti sebelumnya. Cepat pergi. Kirana, kau sudah gila ya? Menuduh putri itu kejahatan tertinggi. Kalian kembali saja. Kenapa ikut campur? Karena aku suamimu. Justru karena kau suamiku, aku ditargetkan banyak orang. Hari ini akan kompetisi yang mulia meski aku harus mati. Kirana, aku dan Nenor tidak mau melukaimu. Ini tugasku mempertaruhkan nyawaku. Hari ini aku akan memutus hubungan dengan kalian berdua. Yang mulia, banyak tentara di perbatasan menjatuhkan darah di badan pedang untuk melindungi kita. Masalah putri melukai negara ini mendinginkan hati atasan kerajaan. Yang mulia, aku mau mengajukan hartaku, investigasi putri kerajaan untuk memulihkan kejujuran pemerintah. Atas perintah Kaisar, harta apa yang kau punya? Cara membuat senjata api. Putri kerajaan sudah jadi warga biasa. Kirana, kau berani menuduhnya berkhianat di depan Kaisar? Aku jadi melihatmu sebagai orang baru. Itu karena selir kerajaan memberikan aku bukti. Aku hanya mengikuti perintah langit. Perintah langit? Beritahukan kepadaku. Kepada siapa perintah ini ditujukan? Tentu putri ketiga. Dia masih 10 tahun. Justru karena itu, dia yang paling pantas. Karena dia muda dan dia punya dirimu. Selir kerajaan di belakangnya. Ini karena status anak bergantung pada status ayahnya. Akankah Kaisar percaya kalau anak kecil bisa bertanggung jawab? Entah Kaisar mau percaya atau tidak, yang paling penting, pemerintah istana percaya. Apa yang harus dilakukan untuk mendapat kepercayaan seluruh kerajaan? Yanuar, kalau orang tua mencintai anaknya, mereka memikirkan masa depan. Dia bilang apa? Aku tidak bisa dengar. Masalah ini sepertinya harus diselesaikan putri ketiga. Pria tua, kau ini siapa? Dunia ini berubah karena kalian berdua. Yanuar, ini bukan tempatmu. Kau pasti harus pulang. Bangun reputasi baik, tunjukkan kebaktian terhadap Kaisar. Dan bantu putri ketiga naik jabatan. Bagus, 3 strategi yang baik. Tapi, walaupun strategi ini bagus, putri ketiga tidak punya pendukung yang ada di sampingnya. Jangan khawatirkan itu. Dalam kerajaan putri pasti akan dibantu pemerintah untuk membangun nama baik. Maksudmu? Kirana, kau pikir aku orang yang tidak keji? Tebak bagaimana surat pengkhianatan putri kerajaan bisa ada di tanganku? Pikiranmu memang panjang dan terencana. Masalah pengkhianatan itu aku yang rencanakan. Orang itu menganggapku sebagai ayah, mengkhianatinya. Itu sangatlah mudah. Dengan bantuanku, kenaikan putri ketiga akan sangat mudah. Aku tidak tahu kau seberani itu. Hah? Yang mulia. Apa penjelasanmu? Yang mulia, aku tidak tahu apa-apa. Dialah yang sudah menuduhku. Selir istana menghina putri kerajaan dengan niat berkhianat. Masukkan ke penjara. Menghina putri kerajaan, penjara dia. Yang mulia, ampuni aku. Putri ketiga tidak bisa tanpa ayahnya. Putri kerajaan menganggapmu sebagai ayah. Kau membuatku muak. Bawa dia. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Ini buruk yang mulia. Selir kerajaan memberontak. Apa? Kaisar lama sudah meninggal. Putri ketiga naik tahta. Upacaranya besok. Yang mulia, aku sendiri yang akan membunuhmu. Menjaga. Selir
pihak kerajaan mencari kami? Ribu pasukanmu sudah dimasukkan oleh kem patroli. Kau sudah kalah. Apa? Jadi selama ini kau tahu aku sudah meremehkanmu, Kirana. Karena kuasa militer, kau yang membuat keluargaku diasingkan. Kau memang punya hati yang licik. Licik? Sejak zaman dulu siapa yang tidak licik kalau berkuasa? Mengorbankan diri demi putri ketiga, itu kehormatanmu. Kehormatan? Kau tidak tahu berapa orang yang mati karena kehormatanmu ini. Dulu seharusnya aku membunuh seluruh keluargamu. Kalau tidak, aku tidak akan meninggalkanmu di sini. Kau lebih jahat dari monster. Hebat sekali. Kalian berdua memang sepemikiran. Aku ingat dulu. Aku juga berpikir cuma aku pilihan kaisar. Tapi aku sadar. Sejahat apa kekuasaan itu, Yanuar. Sebentar lagi kau akan merasakan apa yang kurasakan. Yanuar, sebentar lagi kau akan merasakan apa yang kurasakan. Kau akan kubalas dendam keluargaku padamu hari ini. Bersiaplah Bati. Yanuar. Yanuar. Yanuar, kau tidak apa. Jangan menakutiku. Yanuar. Yanuar, jangan menakutiku. Yanuar. Mati di tanganmu. Aku tidak menyesal. Kau membicarakan apa? Kita berjanji hidup bersama di masa ini, kan? Kumohon menetaplah. Yanuar. 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 Yanuar, kita sampai. Lihat, kita pertama kali bertemu di sini. Kirana. Yanuar, kau bangun. Aku beritahu rahasia. Ini bukan tempat asalku. Aku kembali cuma untuk mati di tanganmu. Dan aku tidak menyesal. Yanuar, kau ini membicarakan apa? Kita harus bersama selamanya. Juga di kehidupan selanjutnya. Tapi ini bukan tempat asalku. Dan alasan aku kesini juga karenamu. Di dunia modern, aku mahasiswa yang meneliti sejarah Hasan. Suatu hari, aku membuka pintu sebuah akademi dan menemukan buku kuno misterius menurut sejarah Hasan. Isi yang ada di buku ini sangat sama dengan teori sejarahku. Tidak mungkin. Aku lihat jelas jadi halaman Yanuar. kosong. Ayo kembali. Di mana kau? Hei! Hei! Kenapa kau lari dari pernikahan? Hei! Aku selalu penasaran siapa orang itu. Hari ini aku paham. Orang itu aku. Kumohon jangan mati. Kumohon jangan mati. Aku ingin menyelamatkan orang yang kucintai. Demi mengubah sejarah, harus ada yang kukorbankan. Satu nyawa untuk yang lainnya. Kirana, aku tulus melakukan ini. Jangan. Lebih baik aku mati sendiri. Aku saja yang mati. Janji padaku. Hidup yang tenang. Kirana, selama kau ingat aku tidak akan pergi. Angin yang berembus itu aku. Bayangan daun jatuh itu aku. Aku bersamamu di mana-mana. Meski aku tidak tahu. Dengan tatapan di air terjun waktu itu, aku jatuh cinta dari dulu. Aku tahu. Yanuar.
putaran sejarah. Waktu tercatat kembali. Aku menunjuk Kirana sebagai nyonya peringkat pertama. Terima kasih, Yang Mulia. Yanuar, sekarang aku peringkat pertama. Aku berkuasa dan kemuliaanku tidak terbatas. Tapi, cuma kau yang tidak ada di sini. Kau lihat ini. Hidup Kaisar, hidup Kaisar, hidup, hidup. Kami ucapkan selamat. Semoga engkau menjadi Kaisar selamanya. Tahun ke-400 era Hasenan, nyonya peringkat pertama Kirana ditunjuk jadi Perdana Menteri. Dari situ, dia memulai kehidupan legendarisnya. Bukan aku cuma lewat saja. Tatapannya di air terjun itu telah mencuri hatiku. Tidak ada pernikahan yang cukup mengikat cinta kita. Yanuar, Yanuar. Kirana, Yanuar. 随心去远方看看太阳，满目皆悲伤，只有你的眉上扬。刚刚回应一弯夜光，来时些风雨， aku kembali. 带走了四季，你不在，再好的风景皆无力。 开始汹涌来袭，后来绝尘而去。